Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun belajarnya di rumah saja, tetapi harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara berolahraga secara teratur, sering mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker jika ingin keluar rumah, dan selalu jaga jarak saat di keramaian. Hari ini kita akan belajar tentang iklan, organ pencernaan manusia, dan organ pencernaan pada hewan. Pernahkah kalian melihat iklan? Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak seperti surat kabar atau melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Nah, iklan itu disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Nah, oleh karena itu, kalimat yang digunakan adalah kalimat persuasif. Kalimat tersebut bertujuan agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Nah, ciri-ciri kalimat persuasif itu adalah bersifat mengajak. Biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo atau marilah, dan ditulis secara menarik. Kemudian dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengarnya akan selalu mengingatnya. Dalam membuat iklan, ada unsur-unsur yang harus diperhatikan. Unsur yang pertama yaitu headline atau judul iklan. Judul iklan biasanya dibuat dengan menarik agar orang-orang tertarik untuk membacanya. Nah, kata atau huruf yang digunakan pada judul iklan biasanya lebih besar daripada yang lainnya. Kalau kita lihat dari contoh iklan itu, judulnya yaitu Ayo sarapan sehat sebelum jam 9. Unsur yang kedua yaitu subjudul. Subjudul merupakan gambaran garis besar produk. Kalau kita lihat pada contoh iklan tersebut, subjudulnya yaitu makan dan minum yang aman dan bergizi. Unsur yang ketiga yaitu isi iklan. Isi iklan biasanya hurufnya lebih kecil daripada judul dan subjudul. Kalau kita lihat pada iklan tersebut, isinya yaitu memenuhi 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Unsur yang keempat yaitu visual yang menarik. Nah, dalam pembuatan iklan, selain menggunakan rangkaian kalimat, kita juga perlu menambahkan foto atau gambar agar iklan yang kita buat itu lebih menarik untuk dibaca. Unsur yang kelima yaitu nama atau alamat yang dapat dihubungi. Hal tersebut berguna agar pembaca mengetahui siapa pembuat iklannya. Nah, contohnya yaitu iklan yang dibuat oleh linisehat.com. Nah, adik-adik, iklan tadi mengajak kita untuk selalu sarapan sebelum jam 9 dengan makanan dan minuman yang bergizi. Tubuh kita memerlukan makanan sebagai sumber energi. Makanan akan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, organ-organ yang berfungsi untuk mengolah makanan disebut organ pencernaan. Yuk, simak video berikut tentang perjalanan makanan yang diolah oleh organ pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi.
menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Selain manusia, hewan juga memiliki organ pencernaan. Organ pencernaan hewan berbeda-beda. Nah, seperti apa organ pencernaan hewan dan bagaimana sistem pencernaannya? Yuk kita pelajari. Yang pertama yaitu sistem pencernaan pada serangga. Kita ambil contoh jangkrik. Saat jangkrik memakan makanan, makanan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke tembolok, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan. Makanan yang disimpan lalu masuk ke empedal, yaitu lambung pengunyah, untuk dilumat dan dihancurkan. Setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim, lalu masuk ke usus untuk diserap. Sisa-sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Yang kedua yaitu sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Yaitu kelompok hewan mamalia yang biasa memamah makanannya 2 kali, yaitu melalui 2 kali proses, dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya ada sapi, kambing, domba, kerbau, dan rusa. Kita ambil contoh sapi. Saat sapi makan rumput, makanan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di dalam mulut. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen, yaitu perut besar, melalui kerongkongan. Makanan dicerna dengan bakteri, lalu disimpan sementara di dalam rumen. Saat beristirahat, makanan kembali lagi ke mulut untuk dikunyah. Makanan yang sudah dikunyah lagi masuk ke dalam retikulum atau perut jala untuk mengalami proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Makanan kemudian masuk ke dalam omasum, yaitu perut kitab, untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu makanan masuk ke dalam obamasum, yaitu perut masam, untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat yang ada di dalam makanan. Sari-sari makanan kemudian diserap oleh usus halus. Sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada ikan. Makanan masuk melalui mulut, kemudian melewati kerongkongan dan dicerna di lambung dan usus. Setelah itu sisa makanan akan dibuang melalui anus. Sistem pencernaan amfibi sama dengan sistem pencernaan reptilia, yaitu makanan masuk melalui mulut, kemudian melewati kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan dikeluarkan melalui kloaka atau sama dengan anus, yaitu tempat pembuangan sisa makanan. Selanjutnya, sistem pencernaan pada burung. Sistem pencernaan pada burung hampir sama dengan sistem pencernaan pada serangga, yaitu terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan berakhir pada kloaka. Yang terakhir yaitu sistem pencernaan pada hewan mamalia, contohnya yaitu pada kelinci. Sistem pencernaan pada kelinci terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, adik-adik sudah paham kan? Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.